21 Mei 2026. Akhir pagi di pantai Laut Azov di selatan Ukraina yang diduduki, langit cerah. Dan di atas sana, melayang diam di atas sejalur daratan di antara laut dan laguna, sebuah drone Ukraina merekam semuanya. Di bawah sana, gedung-gedung berjajar di tepi air. Seluruh kompleks yang diubah Rusia menjadi markas besar pasukan khusus FSB. Dinas rahasia yang paling ditakuti di negara itu. Para agen-agen di dalam sana tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagi mereka, ini hanyalah hari biasa, jauh dari garis depan. Sampai ledakan pertama merobek atap. Setelah itu, satu lagi. Dan satu lagi. Ketika asap memenuhi layar, markas besar itu telah berubah menjadi puing-puing. Presiden Zelensky sendiri yang mengumumkan hasilnya, sekitar 100 korban di pihak Rusia. Dan siapapun pihak yang terkena pukulan seperti itu, satu hal yang pasti, dia langsung mendapat pelajaran. Dia meninggalkan pantai itu dan tidak pernah kembali lagi. Tapi FSB melakukan sebaliknya. 2 bulan kemudian, hanya beberapa kilometer dari sana, di jalur pantai yang sama, 100 agen mendirikan markas baru. Kali ini lebih besar, dengan 70 kendaraan, penjaga bersenjata, pos pemeriksaan, dan bahkan tempat perlindungan bawah tanah. Mereka yakin bahwa kali ini tidak ada yang akan menemukannya. Tapi, Ukraina memiliki mata di langit dan tidak pernah berhenti mengawasi. Dan apa yang terjadi pada tanggal 20 Juli membuktikan bahwa FSB tidak melakukan kesalahan sembarangan. Mereka melakukan satu-satunya kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh dinas rahasia manapun. Untuk memahami apa yang terjadi, Anda harus tahu terlebih dahulu apa yang dilakukan FSB di bagian Ukraina yang diduduki. Karena itu bukan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Lihat. Agen rahasia dinas rahasia Rusia tidak berdiri memegang senapan di dalam parit. Dia bekerja di belakang garis depan. Pekerjaannya adalah jenis perang yang berbeda. Ketika pasukan Rusia memasuki wilayah Kherson, pada tahun 2022, para agen ini datang bersamaan dan mereka datang dengan daftar yang sudah siap. Mereka memiliki nama-nama veteran Ukraina, pegawai negeri, relawan, dari siapa saja yang bisa mengorganisir perlawanan. Dan informasi ini bahkan telah didokumentasikan oleh Memorial, salah satu organisasi hak asasi manusia yang paling dihormati di dunia. Disitulah perburuan dimulai. Ruang bawah tanah gedung-gedung pemerintah diubah menjadi sel. Di garasi, para agen membuat ruang interogasi dan ada sekolah yang diubah menjadi pusat penahanan. Ketika Ukraina membebaskan kota Kherson pada akhir tahun itu, jaksa menemukan 11 pusat penahanan hanya di kota itu saja. Dan di seluruh wilayah, menurut pemerintah Ukraina, ditemukan jenazah 63 orang dengan tanda-tanda penyiksaan. Dan ini bukanlah masa lalu yang jauh. 7 hari sebelum serangan yang akan Anda lihat di video ini, Uni Eropa memberikan sanksi kepada seorang pejabat FSB bernama Jan Zanevski. Alasannya, penyiksaan terhadap warga sipil tepat di wilayah ini. Inilah FSB yang menduduki Ukraina. Sebuah mesin untuk mengawasi, menangkap, dan menganiaya orang. Namun mesin seperti itu membutuhkan pusat komando. Sebuah tempat fisik dengan ruang, energi, dan komunikasi. Sebuah pusat di mana semuanya dikoordinasikan dan tempat yang dipilih oleh FSB, adalah sebuah resort di tengah pantai. Namanya adalah Express, sebuah pensionat. Nama yang diberikan orang Ukraina untuk hotel liburan. Terletak di tepi Laut Azov di desa Shchaslivtseve, tempat ini memiliki 8 hektar taman, kolam renang, air hangat, pantai pribadi dengan pasir halus. Kapasitas untuk menampung 1.000 tamu. Ini adalah jenis tempat di mana keluarga Ukraina menghabiskan musim panas bersama anak-anak mereka. Hanya saja, setelah invasi, keluarga-keluarga itu tiba-tiba menghilang. Dan saat itulah FSB memanfaatkan kesempatan untuk pindah ke sana.
Untuk beberapa waktu, itu bahkan berhasil. Sampai dini hari tanggal 23 April 2026. Sekitar pukul 3 pagi, drone serang Ukraina menghantam Ekspres. 5 gedung yang digunakan para agen sebagai tempat tinggal hancur. Ruang makan juga hancur. Gudang senjata dan gudang amunisi juga hancur. 4 kendaraan dibakar dan kebakaran itu begitu besar sehingga sistem NASA yang memantau kebakaran bisa mendeteksi api tersebut dari luar angkasa. Sebuah kanal Telegram Rusia mempublikasikan laporan tersebut menggunakan kode dari tentara Rusia sendiri. 2 pegawai menjadi kargo 200, 10 menjadi kargo 300. Dalam istilah militer mereka, kargo 200 berarti tewas dan kargo 300 berarti terluka. Publikasi itu telah dilihat sebanyak 167.000 kali. Artinya, markas yang terbakar itu bukan rahasia bagi siapapun. FSB mengetahuinya, seluruh dunia mengetahuinya. Garis pantai itu sudah ditandai. Dan jika Anda menikmati melihat kisah ini disusun bagian demi bagian, berlanggananlah ke kanal ini, karena ceritanya akan menjadi jauh lebih buruk bagi FSB. 1 bulan kemudian, datang peringatan kedua. Serangan yang kamu lihat di awal video itu. 21 Mei. Markas besar pasukan khusus FSB. Meledak di siang bolong. Lokasinya adalah Henicheska Hirka, sebuah desa yang bertetangga dengan Szczasliv-Seve di jalur pasir yang sama, di hamparan pasir yang sama antara laut dan laguna. Pengumuman itu datang langsung dari Presiden Zelensky. Menurut dia, sekitar 100 orang Rusia tewas dan terluka. Dan sebagai tambahan, 1 sistem pertahanan udara pansir juga ikut dihancurkan. Sebuah peralatan yang nilainya mencapai hingga $20 juta. Berhenti sejenak untuk melihat apa yang telah terjadi sampai saat ini. 2 markas FSB dibakar dalam 30 hari di bagian pantai yang sama. Siapapun yang melihat ini mungkin akan menyimpulkan hal yang sama. Segera tinggalkan tempat itu. Pantai itu sudah tidak aman. Seseorang sedang membocorkan posisi-posisi kita, atau seseorang bisa melihat semuanya. Tidak peduli apa alasannya, yang penting adalah tetap di sini, sama saja dengan bunuh diri. Dan tahu apa yang dilakukan FSB? Mereka kembali ke desa yang sama tempat serangan pertama terjadi. Sekarang, sebelum kamu menertawakan kebodohan itu, biarkan saya tunjukkan sesuatu. Karena mungkin keputusan itu tidak sebodoh kelihatannya. Mari kita coba menempatkan diri di posisi mereka sejenak. Kamu harus menampung 100 orang. Dengan ruang makan, listrik, dan komunikasi. Harus ada tempat parkir untuk 70 kendaraan. Dan harus ada area berpagar yang mudah diawasi. Jauh dari jangkauan artileri. Di wilayah pendudukan Kherson. Tempat seperti apa yang sudah menyediakan semua itu? Justru hotel liburan seperti inilah, sebuah gedung besar, dikelilingi tembok dengan fasilitas lengkap. Tidak dipakai sejak awal perang, dan itu bukan teori. Orang Rusia menjadikan ini sebagai pola. Itu adalah sebuah wisma liburan pada bulan April. Sebuah kompleks di tepi laut pada bulan Mei. Sebuah penginapan di Henikes yang dihantam pada bulan Juni, dengan tentara Rusia yang tinggal di dalamnya. Dan sekarang, di bulan Juli, pansionat lain. Bagi mereka, memilih resort adalah pilihan yang paling rasional. Dan FSB melangkah lebih jauh. Mereka mengubah pansionat itu menjadi sebuah benteng. Menurut Dinas Rahasia Ukraina, tempat itu dijaga oleh penjaga bersenjata. Pos pemeriksaan mengawasi siapa saja yang masuk dan keluar, rintangan teknik dan tempat perlindungan bawah tanah yang digali di sekitar markas. Setiap lapisan baru membuat kompleks ini semakin terlindungi dari dalam. Tapi ada satu hal yang mereka abaikan. Setiap lapisan baru juga membuat kompleks ini semakin terlihat dari luar. Karena tembok sebenarnya tidak menyembunyikan apa-apa. Tembok justru mengumumkan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dan di sisi lain, seseorang mencatat semuanya. Sementara FSB membangun penghalang dan menggali tempat perlindungan, tim pengintai SBU, Dinas Keamanan Ukraina,
menyusun laporan. Lebih dari 70 kendaraan terhitung di area tersebut. Pos-pos pemeriksaan telah dipetakan. Tempat perlindungan bawah tanah telah ditemukan. Perkiraannya ada 100 tentara di dalam kompleks itu. FSB memperkuat markas tersebut. Dan setiap penguatan menambah tebal dokumen intelijen Ukraina. Dan ini bukan operasi yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Pada akhir Juni, Zelensky telah mengumumkan kampanye selama 40 hari untuk menyerang wilayah belakang Rusia. Itu termasuk kilang minyak, lapangan udara, gudang, dan pusat komando. Dan ia menyerahkan misi itu kepada unit paling mematikan yang dimiliki Ukraina, Pusat Operasi Khusus Alfa SBU. Menurut Dinas Ukraina sendiri, unitas tunggal ini saja telah menetralkan lebih dari 50.000 penjajah hanya dalam semester pertama tahun 2026. Resor FSB kemudian masuk dalam daftar target dan kemudian teman-temanku tinggal memilih malam yang tepat. 20 Juli, drone-drone Alpha lepas landas. 13 dari mereka mencapai target. Dalam gambar thermal terlihat apa yang disembunyikan FSB. Barisan truk yang bersinar pada citra inframerah. Gedung-gedung yang memancarkan panas. Seluruh kompleks terlihat jelas seperti sinar X. Dan kemudian kilatan-kilatan cahaya mulai muncul. Satu persatu drone-drone itu menukik. Gedung-gedung itu terkena serangan. Barisan kendaraan meledak secara berurutan. Ketika satu target masih terbakar, bidikan sudah terkunci pada target berikutnya. Pada akhirnya yang tersisa adalah kebakaran besar yang melanda seluruh kompleks. Institut untuk Studi Perang, sebuah pusat analisis Amerika, memetakan lokasi gambar-gambar tersebut dan mengidentifikasi drone yang bertanggung jawab atas serangan-serangan itu. FP2 dari produsen Ukraina, Firepoint. Itu dibuat khusus untuk jenis target seperti ini. Jangkauannya sekitar 200 km, cukup untuk menyapu lini belakang di wilayah pendudukan dan mampu membawa lebih dari 100 kg bahan peledak. Lihatlah gambar-gambar drone ini saat beraksi. Hanya sedikit orang yang tahu, tapi drone ini punya kemampuan tambahan. Drone ini bisa menembakkan roket saat terbang ke target yang ditemukan operator di sepanjang perjalanan. Dan lihat, kebetulan sekali. 1 hari setelah serangan di resor, FP2 muncul lagi di wilayah yang sama. Kali ini di Chonhar, pos pemeriksaan yang menghubungkan Crimea ke daratan utama. Ledakan itu direkam dari darat, dari sisi Rusia. Sebuah bola api melahap sekelompok truk dan seorang pria berlari untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi perburuan ini tidak berhenti di resor itu. Perburuannya hanya pindah tempat. Sekarang, bisakah kamu bayangkan berapa banyak agen FSB yang tewas pada malam tanggal 20 Juli itu? Baik, tidak ada yang tahu. SBU tidak mengumumkan jumlah korban, juga tidak tanggal pasti serangannya. Rusia apalagi, sampai hari ini belum mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Dan tidak ada sumber independen yang berhasil memverifikasi hasilnya. Tapi beberapa situs memberitakan 100 orang tewas. Jumlah itu sangat mendekati jumlah korban dalam serangan-serangan serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi jumlahnya bukanlah hal terpenting di sini. Yang penting adalah pertanyaan yang sudah disebutkan di awal video tadi. Ingat? Jadi sebenarnya apa kesalahannya? Dan yang satu ini ya bisa dijawab. Mata-mata hanya bisa bertahan hidup dengan satu hal, tidak terlihat. Kenyataannya, Dinas Rahasia Rusia di Kherson tidak bisa luput dari perhatian. Untuk mengoperasikan mesin penindasan, mereka membutuhkan armada, perimeter, penjaga, dan tempat berlindung. Dan semua itu menciptakan sebuah jejak, bisa dibilang begitu. Dilihat dari langit, sebuah markas yang diperkuat di tempat di mana orang-orang dulu menikmati liburan.
menarik lebih banyak perhatian daripada kebocoran informasi rahasia apapun. Cara Ukraina mengonfirmasi targetnya, SBU tidak memberitahukannya, dan mungkin memang tidak perlu memberitahukannya. Sebuah kompleks dengan 70 kendaraan dan pos pemeriksaan di pintu masuk di sebuah desa pantai sudah cukup mencolok dengan sendirinya. Yang membawa kita ke bagian paling kejam dari cerita ini. Kenyataannya, tidak ada keputusan yang benar. Jika FSB melindungi dirinya sendiri, mereka akhirnya malah ketahuan sendiri. Jika mereka menyebar untuk menghilang, mereka malah jadi terekspos dan kacau. Benteng itu justru jadi penanda keberadaan mereka. Dan FSB membayar mahal untuk mengetahuinya 3 kali di pantai yang sama. Kita sudah bisa memperkirakan biaya pembayaran terakhir itu. Pada praktiknya, garis depan Kherson kehilangan pusat koordinasi di wilayah di mana garis pertempuran sudah macet. Kampanye 40 hari Zelensky sedang berjalan. April, Mei, Juli. Perburuan terhadap FSB sudah menjadi pola. Dan pola itu terulang kembali. Di suatu tempat di Ukraina yang diduduki, saat ini juga, ada seorang pejabat FSB yang sedang mencari gedung berikutnya untuk dijadikan markas. Mengetahui bahwa tembok apapun yang dia bangun akan terlihat dari atas sana. Sementara itu, kami akan tetap di sini mengikuti perkembangan selanjutnya. Jadi, berlanggananlah ke saluran ini agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Dan jawab di kolom komentar. Menurutmu, apakah FSB sudah kembali ke wilayah ini beberapa kali? Apa alasannya? Apakah karena kesombongan atau mungkin keputusasaan? Kasih tahu pendapatmu. Terima kasih sudah menonton sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.